Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan. Hingga pada kesempatan di hari ini, kembali Allah berikan kita nikmat sehingga dapat berjumpa untuk melanjutkan kegiatan belajar. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih baik, bisa mengikuti kegiatan belajar dengan lancar, dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh, dan tentunya dengan ikhlas, sehingga akan mendatangkan banyak kebaikan, keberkahan, manfaat, pahala, dan juga tambahan ilmu. Salawat dan salam, marilah kita juga senantiasa perbanyak untuk membacanya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik. Ahibati fillah, pada pertemuan sebelumnya kita dalam pelajaran tauhid telah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita sebelum masuk ke pembahasan yang baru, kita akan coba murojaah terlebih dahulu. Dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal yang harus tercakup di dalamnya agar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dinyatakan sah. Yang pertama, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Meyakini keberadaan, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bisa dibuktikan dengan banyak hal. Tentunya yang pertama dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah sumber dalam mempelajari, memahami, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga secara akal. Secara akal manusia akan menyadari adanya pencipta. Sebab tidak ada satu orang pun yang berpendapat dengan sesuatu bisa muncul dengan sendirinya. Gak ada. Siapapun manusia yang masih memiliki akal sehat, ia akan mengatakan bahwa setiap benda yang ada pasti ada yang membuatnya. Karena benda itu gak mungkin muncul begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya. Jangankan hal besar, hal sepele saja. Contoh misalnya, ketika kita
Ya, kalau kita ke kelas nih misalnya, tiba-tiba melihat papan tulis ya telah terisi banyak tulisan-tulisan. Kemudian kita bertanya, ini siapa yang menulisnya? Pasti kita akan bertanya seperti itu. Karena nggak mungkin kita langsung memahami, oh tulisan ini terbuat dengan sendirinya. Ya tiba-tiba spidol melayang, kemudian dia bergerak dan menulis tulisan di papan tulis dengan sendirinya. Nggak akan mungkin. Sekedar tulisan saja, itu kita pasti merasa dan memahami dengan baik bahwa ini pasti ada yang menulisnya. Itu tulisan. Maka bagaimana dengan alam semesta ini? Dan gak mungkin juga ya, gak mungkin juga tiba-tiba pakaian kotor dia masuk ke rendaman air, lalu sabun tercampur dengan sendirinya, kemudian itu baju kotor ngucak sendiri, ngebilah sendiri, kemudian dia melayang ke tempat jemuran sendiri, kering sendiri, melipat sendiri. Gak akan ada orang yang meyakini hal tersebut. Bahkan mungkin kalau kita mengatakan hal itu kepada orang lain, bisa jadi orang akan menganggap kita gila dan tidak waras. Setiap manusia yang memiliki akal sehat pasti menyatakan bahwa semua yang ada gak mungkin bisa muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang melakukannya, ada yang membuatnya. Nah bagaimana dengan dahsyatnya alam semesta? Kita lihat ya, bumi berputar terus sudah sekian tahun lamanya dan mengelilingi matahari tanpa terbentur dengan planet yang lain. Silih bergantinya siang dan malam. Makhluk-makhluk saling memberikan manfaat. Manusia yang menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Lalu pohon yang menyerap karbon dioksida kemudian mengeluarkan oksigen, menyaring polusi udara. Siapa yang mengatur ini? Apakah bisa terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Bahkan dalam diri kita sendiri, kalau kita mengamati, maka kita akan berkata, tentu bentuk tubuh, struktur tubuh manusia yang begitu rumitnya luar biasa, gak mungkin tercipta dengan sendirinya. Kabel-kabel yang ada di rumah saja, instalasinya gak mungkin itu kabel bergerak sendiri. Ada yang menyusunnya, ada yang menempatkannya. Ini manusia ya. Jalur darahnya, sarafnya, pembuluh darah, urat-uratnya, semuanya tersusun dengan baik. Maka ketika kita mentadaburi dan mengamati hal ini, kita akan meyakini dengan sangat bahwa pencipta alam semesta itu ada. Gak mungkin ini terjadi dengan sendirinya. Membentuk dirinya sendiri gak mungkin. Karena sesuatu sebelum dia ada, dia gak ada. Nah bagaimana sesuatu yang gak ada ini bisa menciptakan dirinya sendiri menjadi ada? Gak bisa. Secara akal dan logika. Secara perasaan kita, panca indera kita juga merasakan adanya pencipta. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang Arab Badui datang mengeluh kepada Nabi saat Nabi sedang berada di atas mimbar, meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah supaya menurunkan hujan. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya, belumlah diturunkan tangan beliau SAW, hujan turun. Nabi minta terus turun. Siapa yang menurunkan hujan? Mengabulkan permintaan Nabi siapa?
kalau bukan pencipta alam semesta. Ini menunjukkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus ada dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah beriman dengan rububiyah. Rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang memiliki, Allah satu-satunya yang mengatur, Allah satu-satunya yang memberi rizki, dan Allah satu-satunya yang merajai. Siapa yang menciptakan alam semesta? Hanya Allah. Nggak ada yang membantu Allah. Allah sendiri. Siapa yang memiliki alam semesta ini? Semua yang ada di alam semesta ini punya Allah karena Allah yang menciptakan. Siapa yang mengatur, memerintah, melarang? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang berhak untuk merubah aturan Allah. Apa yang Allah katakan halal, maka itu akan halal. Apa yang Allah katakan itu haram, ya haram. Maka siapa yang mengikuti aturan, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka tauhid rububiyahnya tidak sah. Kemudian meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun dia, secerdas apapun, maka dia tidak akan bisa membuat makanannya sendiri. Semua makanan yang kita konsumsi itu materi asalnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya dari tanaman. Apapun. Daging-daging yang kita makan itu hewan-hewan yang memakan tanaman. Semuanya bersumber dari tanaman, dan tanaman itu yang menciptakan Allah. Sehebat apapun manusia, Allah menantang, gak akan pernah ada yang bisa menciptakan walau hanya satu sayapnya nyamuk. Gak akan bisa. Kemudian yang terakhir, meyakini Allah satu-satunya raja di alam semesta ini. Inilah tauhid rububiyah. Dan tauhid ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ada dalam diri setiap manusia. Dan tauhid rububiyah ini diyakini oleh seluruh manusia. Bahkan orang kafir, orang musyrik pun ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, ia akan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya segelintir orang saja yang dengan kesombongannya yang luar biasa, dia menentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun menentang rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini tidak menjadikan serta-merta langsung orang yang memilikinya dinyatakan sebagai orang yang beriman. Tidak. Ada konsekuensinya dulu. Siapa yang meyakini Allah sebagai sang pencipta, satu-satunya yang memiliki, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang memberi rizki, dan satu-satunya yang merajai, maka hal tersebut harus ada buktinya, bukan cuma ucapan saja. Apa buktinya? Yaitu dibuktikan dengan memiliki tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah maknanya adalah
meyakini bahwasannya Allah satu-satunya yang benar berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan ini adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Ini adalah bukti dari tauhid rububiyah. Siapa yang melaksanakan tauhid uluhiyah ini, maka tauhid rububiyahnya dinyatakan benar dan dia dianggap sebagai orang yang beriman. Tapi siapa yang memiliki tauhid rububiyah namun dia tidak memiliki tauhid uluhiyah, maka tauhid rububiyahnya dianggap tidak sah. Karena tauhid uluhiyah sekali lagi adalah bukti sebagai bukti untuk tauhid rububiyah seseorang. Nah, tauhid uluhiyah ini menjadikan seseorang hanya menyembah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan inilah makna dari syahadat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tauhid uluhiyah ini banyak diingkari oleh manusia. Banyak manusia yang mengingkari hal ini. Sekalipun ia memiliki tauhid rububiyah, tapi dalam tauhid uluhiyahnya dia tidak benar. Seperti orang-orang musyrik. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi rizki, Allah yang memiliki, Allah yang merajai. Tetapi ketika dia beribadah, ia menyembah patung, ia menyembah berhala, ia menyembah kuburan. Maka ini adalah kesalahan dalam diri seseorang. Dan ia dinyatakan sebagai orang yang tidak memiliki tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula." Jangan kalian buat sesembahan selain Allah. Jangan kalian menyembah kepada selain Allah. Jangan kalian udah menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Jangan. Jadikan sesembahan kita hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini menjadikan seseorang dinyatakan sebagai orang yang beriman, benar keimanannya. Bisa kita pahami bahwasanya tauhid uluhiyah ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rizki. Allah Subhanahu wa taala juga merawat kita. Maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah ialah hanya menjadikan ibadah kita ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak kita tunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang terakhir yaitu unsur yang keempat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat ini meyakini, memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat indah juga. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Yang dengan mempelajari nama-nama dan sifat ini, memahami nama-nama dan sifat ini, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, ada 4 hal
yang harus kita yakini. Yang pertama, kita meyakininya. Ya maaf, ada 5. Yang pertama, kita meyakininya. Meyakininya. Kemudian yang kedua, kita meyakininya tanpa takyif. Takyif itu mengimajinasikan bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Ya udah, kita harus yakin Allah punya tangan tanpa mengimajinasikan bagaimana bentuk tangannya Allah. Ini disebut dengan tanpa takyif. Kemudian yang kedua, tanpa tamtsil. Artinya tanpa menyamakan sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Contoh tadi tangan. Allah punya tangan. Jangan disamakan tangan Allah dengan tangan kita. Atau dengan tangan-tangan makhluknya yang lain. Ini namanya tanpa tamtsil. Kemudian unsur yang keempat. Yaitu tanpa ta'til. Tanpa ta'til. Artinya tanpa menghilangkan maknanya. Misalnya Allah menyatakan Allah punya tangan. Tapi karena kita takut, kalau kita yakini Allah punya tangan, udah anggap aja, iya Allah punya tangan tapi tangannya nggak ada. Karena kalau kita bilang Allah ada tangannya, nanti kita menyerupai Allah dengan makhluk tidak. Ya, salah ini kalau misalnya Allah bilang ada tangan tapi dihilangkan bentuknya. Ini namanya ta'til, menghilangkan makna dalam kata. Jadi seolah-olah itu cuma kata kosong. Salah. Dan tanpa tahrif, artinya merubah makna. Contoh ya, tadi tangan lagi ya. Allah menyatakan Allah punya tangan. Tapi karena takut ketika menyatakan Allah punya tangan menyerupai tangan Allah dengan tangan makhluk, maka dipahami bahwa tangan yang dimaksud di sini adalah kekuatan Allah. Ini salah. Ya, nggak boleh. Kalau Allah bilang tangan, ya udah tangan. Kita harus yakini tanpa kita imajinasikan bagaimana bentuknya, tanpa kita samakan bentuk tangannya Allah dengan tangan makhluknya, tanpa kita rubah maknanya, ya, makna tangan menjadi kekuatan, dan tanpa kita kosongkan maknanya. Ini cara yang benar dalam memahami tauhid asma wa sifat. Dan asma wa sifat ini hanya boleh kita terima kalau sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari sumber ini, maka tidak bisa kita terima. Contohnya bagaimana? Ya contohnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menambahkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Mereka orang-orang Nasrani menyatakan bahwasanya Allah punya anak. Mereka beranggapan bahwasanya Nabi Isa ibn Maryam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, ini keliru. Dan ini harus kita tolak. Kenapa? Karena ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, bahkan dibantah oleh Al-Quran itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, artinya nggak punya anak, dan Allah tidak diperanakan, artinya Allah tidak punya orang tua. Nah, ini ahibati fillah, memahami tauhid asma wa sifat yang benar, yaitu kita harus meyakini. Yang pertama, yakin kalau Allah sudah menyebutkan, itu kita yakini. Kalau Nabi sudah menyebutkan tentang asma dan sifat Allah, kita terima, kita yakini. Dan ketika kita yakini tanpa takyif, kita yakini tanpa tamtsil, kita yakini tanpa tahrif, dan kita yakini tanpa ta'til. Ya, 4 unsur ini, takyif, tamtsil, tahrif, dan ta'til, harus dijaga dalam memahami tauhid asma wa sifat. Siapa yang tidak melakukannya, maka pemahamannya dalam tauhid asma wa sifat
salah dan keliru. Dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika mereka membahas tauhid asma wa sifat, mereka takut kalau sekedar menerima dan meyakini, nanti mereka berimajinasi. Ya, oh Allah punya tangan, berarti kayak gini tangannya Allah. Allah juga punya betis, oh betisnya kayak gini. Tidak ya ikhwan. Para sahabat dulu nggak gitu. Ketika disampaikan, mereka terima dan sudah. Mereka paham udah begitu aja tanpa mengimajinasikannya, menyerupainya, tanpa ditaharif. Terima dan kita paham tangan itu apa, ya sudah. Tanpa menggambarkan bagaimana bentuknya. Kita paham Allah Subhanahu wa taala punya betis. Ya sudah, betis itu apa ya kita paham tanpa kita menggambarkannya. Terima tanpa menggambarkannya, tanpa mengimajinasikannya. Terima tanpa banyak tanya. Karena bertanya-tanya tentang asma dan sifat Allah, ya, bertanya-tanya tentang bentuknya, ini adalah perkara yang gak pernah dilakukan oleh generasi terbaik umat Islam. Baik, alhamdulillah. Maka dengan demikian selesai sudah murojaah kita terkait dengan materi tauhid yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, alhamdulillah. Insyaallah berikutnya kita masuk ke dalam kaidah memahami asma Allah Ta'ala. Kaidah dalam memahami asma Allah Ta'ala. Kaidah itu berarti aturan, ya. Dan aturan ini harus kita jaga agar kita benar dalam memahami dan meyakini. Namanya juga kaidah, ya. Kayak misalnya dalam ilmu nahwu, kaidah mubtada sama khobar jenisnya harus sama, misalnya gitu ya. Contoh misalnya Muhammadun jamilun, sama-sama muzakkar. Aisyatu jamilatun, jadi sama-sama muannas. Kalau kaidah ini tidak diikuti, salah jadinya. Contoh Muhammadun jamilatun, khata. Jadi kaidah itu adalah aturan yang harus diikuti, ya. Nah, kita pelajari agar kita semakin benar dalam pemahaman tauhid asma wa sifat. Baik. Yang pertama, kaidah dalam asma wa sifat. Yang pertama, bahwasannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan husna, bukan hasan. Apa bedanya? Kalau hasan itu baik, kalau husna ini paling dan sangat baik. Artinya ini adalah ism mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sesuatu yang menunjukkan kepada puncak paling tingginya. Jadi hasan itu baik, maka puncak yang paling baik disebut dengan husna. Jadi nama-nama Allah itu disebut dengan nama-nama yang husna, yang paling indah, yang paling tinggi keindahannya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna." Allah memiliki nama-nama yang sangat-sangat indah. Nah, keyakinan ini melahirkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sempurna. Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Allah Maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Keyakinan ini akan menjadikan kita manusia yang selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah kata yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan nama-nama Allah juga mengandung sifat. Jadi nama Allah itu mengandung dua hal. Ya, yang pertama mengandung nama. Nah, nama ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut Ar-Rahman, siapa? Ya Allah. Al-Alim, siapa? Ya Allah. Al-Hakim, siapa? Ya Allah. Kemudian nama-nama ini juga ada sifat yang ada di dalamnya. Contoh misalnya Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, berarti Allah memiliki sifat yaitu Allah tahu segala sesuatu tanpa terkecuali, karena pengetahuan Allah ini sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang maha tahunya Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahwa Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi, dan kalau dia terjadi bagaimana, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau disebutkan maka kembalinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang kita sebutkan Al-Hakim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, ya. Kemudian Al-Basir, As-Sami. Ini semua yang 5 ini, ya. Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Basir. Semua ini disebutkan kembalinya kepada Allah. Ar-Rahman, Allah. Ar-Razzaq, Allah. Al-Hakim, Allah. Al-Basir, Allah. Al-Alim juga Allah. Tapi nama-nama ini memiliki sifat yang menunjukkan kepada hal khusus. Ar-Rahman artinya Allah punya sifat kasih sayang. Dan kasih sayangnya Allah itu luas, tidak terputus. Kemudian Ar-Razzaq artinya Allah memberikan rizki. Dan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan sangat luas dan gak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian As-Sami, Allah yang Maha mendengar. Jadi nama-nama ini ya mengarahkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama-nama ini memiliki makna sifat-sifat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kesimpulannya, yang kedua, nama Allah itu mengandung nama dan juga sifat. Nama itu kalau disebutkan dipahami kembalinya kepada Allah, dan sifat itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Sami, Maha mendengar. Oh, berarti Allah itu mendengar seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah itu Basir. Basir itu Allah. Allah itu Basir. Allah Maha melihat. Oh, berarti Allah bisa melihat semua yang ada di alam semesta. Sekali lagi, nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung nama dan juga mengandung sifat. Dari nama Allah bisa dikeluarkan sifatnya. Contoh, Allahu As-Sami', berarti sifat Allah As-Sam'u. Allah Al-Basir, berarti Allah punya sifat Al-Basar. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kaidah ketiga adalah nama Allah Subhanahu wa taala apabila menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Sifat yang muta'addi. Kemarin kita telah bahas ya sedikit apa itu muta'addi. Jadi fi'il dalam bahasa Arab ada dua macam. Ada muta'addi, ada lazim. Perhatikan. Ada muta'addi, ada lazim. Kalau lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Contoh misalnya Zahaba, pergi. Zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Udah kita paham. Tanpa harus mengetahui perginya kemana. Kalau orang bilang kepada kita Muhammad pergi, udah paham kita. Ini namanya fi'il lazim.
Tapi kalau misalnya doroba, memukul, orang datang kepada kita, Muhammad memukul, pasti kita bertanya, apa yang dia pukul? Ini membutuhkan objek. Nah, kata kerja yang membutuhkan objek disebut dengan muta'addi. Pahami baik-baik ya. Ada lazim, artinya nggak butuh objek dan maknanya bisa langsung dipahami. Ada muta'addi, harus ada objeknya supaya kalimat menjadi sempurna dan bisa dipahami. Baik. Nah, kembali kepada kaidah ketiga tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apabila nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengandung sifat yang muta'addi, ya, sifat yang muta'addi, maka ada 3 perkara yang tercakup di dalamnya. Yang pertama, ya, meyakini nama tersebut. Yang kedua, meyakini sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Dan yang ketiga, meyakini hukum yang terkandung. Jadi, kalau nama Allah itu mengandung sifat yang muta'addi, 3 hal yang harus kita miliki. Kita terima nama itu, kita yakini, kemudian sifat yang ada di dalam nama itu, dan yang terakhir, hukum, konsekuensi, dampak yang ada dari nama tersebut juga kita yakini. Jadi 3, namanya, sifatnya, dan dampaknya. 3 hal ini harus tercakup ada dalam nama Allah yang mengandung sifat muta'addi. Contohnya, biar lebih jelas, contohnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami', yang artinya maha mendengar. Dan mendengar ini termasuk dari fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya dirinya adalah As-Sami', maka kita tetapkan Allah itu As-Sami', namanya Allah. Yang kedua, kita tetapkan Allah punya sifat As-Sam'u. Allah punya sifat As-Sam'u. Ini sifat dari kata As-Sami'. Kemudian yang ketiga, kita meyakini dampak atau konsekuensinya. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar semua hal, baik yang jelas atau yang lirih, baik yang kencang keras atau yang pelan. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendengarnya. Ya. Begitu pula misalnya Al-Basir. Allah maha melihat. Basir, melihat, itu muta'addi. Berarti 3 hal yang harus kita yakini. Yang pertama, namanya itu sendiri, yaitu Al-Basir. Kemudian sifat dari kata Al-Basir itu yaitu basor, melihat. Kemudian dampaknya. Apa dampaknya? Allah maha melihat semuanya. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang tersembunyi. Jadi 3 hal ini harus ada kalau nama Allah mengandung sifat yang muta'addi. Namanya, sifatnya, dan hukumnya atau konsekuensinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh seluruhnya. Kita ulang lagi, sudah 3 kaidah yang kita pelajari. Tolong diperhatikan. Kaidah dalam meyakini, mengimani nama-nama Allah. Yang pertama, nama-nama Allah semuanya husna. Husna itu lebih tinggi daripada hasan. Yang kedua, nama-nama Allah juga mengandung sifat. Jadi, kalau Allah menyebutkan nama, pasti di dalamnya ada sifatnya. Atau bisa kita gampangkan, setiap nama Allah bisa kita keluarkan sifatnya. As-Sami, sifatnya As-Sam'u. Al-Alim, sifatnya Al-Alam atau Al-Ilm. Kemudian Al-Basir, sifatnya Al-Basar. Al-Hakim, hikmah. Ini sifat-sifatnya. Dan setiap nama Allah, banyaknya, setiap nama-nama Allah itu kembalinya ya kepada Allah.
Ya Hayyu, Ya Qayyum. Siapa itu? Allah. Tapi nama-nama ini mengandung sifat dan sifat ini memiliki arti yang berbeda-beda. Al-Hayyu punya arti yang berbeda dengan Al-Qayyum. Walaupun Al-Hayyu sama Al-Qayyum itu sama-sama Allah, tapi maknanya berbeda. Al-Hayyu, Maha hidup. Allah nggak akan pernah mati. Terus hidup. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, nggak butuh sama yang lain. Jadi punya makna beda-beda, cuman ketika dikembalikan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama Allah. Yang kedua, nama Allah punya sifat. Setiap nama Allah ada sifatnya. Kemudian yang ketiga, nama Allah yang mengandung sifat muta'addi, maka ada 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama, menerima nama tersebut atau mengimani nama tersebut. Yang kedua, menerima dan mengimani sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Dan yang ketiga, menerima dan meyakini konsekuensinya. Artinya, jangan sampai ketika orang mengatakan Allah itu basir, Allah itu maha melihat, tapi sama dia ditaktil. Nah, dia taktil basirnya Allah. Ya pokoknya melihat, tapi Allah nggak lihat. Allah melihat, tapi yang kelihatan aja, yang nggak kelihatan. Ini salah. Konsekuensi dari Allah maha melihat artinya semua yang ada dalam keadaan terang, dalam keadaan gelap, bentuk yang besar, bentuk yang kecil, bentuk yang jelas, bentuk yang samar, semuanya bisa dengan jelas Allah lihat. Bahkan kata Nabi SAW, apabila ada seekor semut hitam berjalan di atas batu yang sangat hitam, di tengah malam yang gelap gulita hitam, Allah tetap bisa melihatnya. Subhanallah. Kemudian yang keempat, nama-nama Allah itu tauqifi. Ini kita pernah bahas istilah tauqifi. Nama-nama Allah itu tauqifi. Artinya sesuatu yang hanya bisa kita terima kalau bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Akal pikiran manusia tidak ada tempat baginya dalam memikirkan dan berijtihad tentang nama-nama Allah. Nggak ada. Contoh misalnya, waduh, kalau tahun baru ini kan banyak orang yang merayakannya. Bahkan umat Islam juga ikut-ikutan merayakan tahun baru. Wah, artinya mereka bermaksiat. Kenapa? Karena di tahun baru mereka bakar-bakar uang. Ya, mereka mendengarkan musik. Bahkan sampai ada yang bercampur baur antara laki dan perempuan. Waduh, berarti Allah lagi sedih nih. Ya, di malam tahun baru. Ini dari mana? Ini muncul dari akal. Dan ini tidak boleh. Kenapa? Karena akal tidak punya andil dalam menetapkan nama-nama Allah. Gak ada. Nama-nama Allah itu tauqifi. Hanya boleh kita yakini, hanya boleh kita terima kalau nama-nama Allah ini bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya, apa yang ada di dalam Al-Quran dan ada dalam hadis yang sahih, itu yang kita terima. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis yang sahih, tidak kita terima. Walaupun mungkin akal menganggapnya bisa, tetap tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas. Dia nggak bisa menangkap sesuatu yang di luar dari batas kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 33. Allah melarang, perhatikan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku Allah mengharamkan perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau yang tersembunyi. Wal itsma, perbuatan dosa. Wal baghya,
perbuatan melampaui batas bighairil haq, ya. Perbuatan melampaui batas ini juga dilarang, dan Allah juga melarang berbuat syirik, dan Allah juga melarang untuk mendiskusikan, membicarakan, menyampaikan, menyatakan tentang Allah yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nggak boleh. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan kamu katakan tentang Allah sesuatu yang kamu belum tahu. Dan kita hanya bisa mengetahui tentang Allah lewat sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini maksud dari nama-nama Allah itu tauqifi. Nama-nama Allah itu hanya bisa kita terima kalau sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kelima, nama-nama Allah itu tidak terbatas, ya, tidak terbatas jumlahnya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang merupakan doa ketika kita bersedih hati. Nabi SAW berkata, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan memanggil seluruh namamu ya Allah. Samai tabihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan nama itu. Au anzal tahu fi kitabik, nama-nama yang engkau jelaskan di dalam Al-Quran. Au alam tahu ahadan min khalqik, nama-nama yang engkau jelaskan kepada Nabi SAW dan Nabi sampaikan kepada kami. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang masih engkau sembunyikan dalam ilmumu ya Allah yang belum engkau ajarkan kepada kami. Artinya nama-nama Allah itu tidak terbatas hanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis saja, tidak. Itu hanya sebagian dan masih banyak lagi, karena Nabi secara tegas mengatakan awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dan juga nama-nama, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama, bahkan sampai nama-nama engkau ya Allah yang masih engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu ya Allah. Ya. Maka harus kita yakini nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya, banyak. Tapi apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis itu kita yakini, kita hafalkan, kita pahami dan kita pelajari agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa semakin mengenal Allah, semakin bahagia hidupnya. Ya, dan tidak boleh kita menganggap nama Allah itu cuma sekian, enggak boleh. Ya, karena jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, dalam kaidah beriman kepada nama-nama Allah adalah tidak boleh melakukan ilhad dalam mengimani nama-nama Allah. Tidak boleh melakukan ilhad, ya, dalam mengimani nama-nama Allah. Apa itu ilhad? Ilhad itu penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah, atau pemahaman yang menyimpang dari meyakini nama-nama Allah yang benar. Gimana caranya mengimani nama-nama Allah yang benar? Ya sesuai dengan 5 kaidah tadi. Allah itu nama-namanya semuanya husna. Yang kedua, nama-nama Allah itu mengandung sifat juga. Yang ketiga, kalau nama-nama Allah itu mengandung sifat muta'adi, maka mengandung 3 hal, yaitu meyakini namanya, meyakini sifatnya, dan meyakini hukum atau konsekuensinya. Kemudian yang keempat, nama Allah itu tauqifi, artinya hanya boleh kita terima dari Al-Quran dan hadis sahih. Dan yang kelima, nama Allah itu tidak terbatas jumlah dan bilangannya. Nah, yang keenam ini artinya kita nggak boleh melakukan ilhad dalam mengimani nama-nama Allah. Apa itu ilhad? Sekali lagi, ilhad itu pemahaman yang menyimpang dalam meyakini nama-nama Allah. Bagaimana itu? Yang pertama, mengingkari sebagian dari nama-nama Allah. Jadi semua diterima, dia yakini, dia anggap, tapi ada satu nama yang nggak dia yakini. Contoh misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat. Ya. Allah Maha melihat. Tapi ya Allah itu nggak bisa kita bilang Allah punya pandangan, karena kalau kita bilang Allah punya pandangan nanti kita serupain Allah dengan makhluknya. Allah Maha mendengar tapi nggak ngedenger ya. Cuman nyebutin nama doang tapi tanpa makna. Ini seperti yang dilakukan oleh ahlu taktil, orang-orang yang melakukan taktil, menghilangkan makna dalam nama Allah. Dan kelompok yang melakukannya itu diantaranya adalah Jahmiyah. Mereka melakukan taktil dalam nama-nama Allah. Mereka menghilangkan makna dari nama-nama Allah. Allah Sami, tapi Allah nggak mendengar. Dan Allah nggak bisa mendengar semuanya. Allah Basir, tapi basornya Allah nggak ada. Ya, Dia menyebutkan nama, tapi sifat dari nama tersebut dihilangkan. Dan konsekuensi dari nama tersebut dihilangkan. Jadi nama kosong doang. Ini namanya taktil. Dan ini salah satu bentuk ilhad dalam asma Allah. Tidak boleh melakukan ilhad dalam asma Allah. Salah satunya adalah melakukan taktil. Menjadikan nama Allah kosong dari sifatnya dan kosong dari hukumnya. Yang kedua, menyerupai Allah dengan makhluknya. Ini disebut dengan tasbih. Berarti tasbih juga termasuk ilhad. Dan ilhad dalam nama-nama Allah haram hukumnya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala duduk di atas kursinya. Duduknya kayak gini nih, kayak kita. Ini tidak boleh. Itu namanya tasbih. Tasbih haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan bagi Allah nama-nama yang tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menyebut Allah dengan sebutan Bapa, Al-Abu. Tidak ada ini. Ya. Makanya hati-hati kalau misalnya ada orang Kristen pakai baju bertuliskan Arab tapi tulisannya besar, bacaannya Al-Abu. Artinya Bapak. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kalau kata Bapak ini ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama Allah itu tauqifi. Nggak boleh kita tambahkan, nggak boleh kita nyatakan kalau tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir termasuk ilhad adalah mengambil nama Allah kemudian diberikan kepada sesembahan selain Allah. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Aziz. Kemudian ya dulu orang Arab menyembah patung yang dipanggil dengan sebutan Al-Uzza. Uzza diambil dari kata Al-Aziz. Ini tidak boleh. Nama Allah itu khusus untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, nama Allah itu khusus untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sama kita juga nih. Kalau misalnya ingin memberikan nama untuk anak kita. Kita pengen dia dipanggil dengan Al-Basir. Al-Basir itu nama Allah. Nggak boleh. Kalau mau kita berikan nama itu buat anak kita, tambahkan kata Abdu di depannya. Jadi dipanggilnya Abdul Basir. Seperti itu ya. Abdul Basir. Pengen ngasih nama anaknya Al-Hakim. Nggak boleh. Karena ini nama khusus untuk Allah. Kalau pengen ngasih nama anak dengan Al-Hakim, tambahkan depannya dengan kata Abdu. Sehingga dipanggil Abdul Hakim. Baik. Ini dia 4 perkara yang termasuk dalam ilhad. Yang pertama taktil, yang kedua tasbih, yang ketiga menambahkan atau menyatakan nama untuk Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir mengambil nama Allah kemudian diberikan kepada selain Allah. Ini disebut dengan ilhad, dan ilhad itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf 180 kata Allah, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Jauhkan oleh kalian orang-orang yang melakukan ilhad
di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Baik, ini dia ahibati fillah kaidah dalam beriman dengan nama-nama Allah. Satu ulang untuk kesimpulan biar kalian tidak lupa. Yang pertama, nama Allah semuanya husna. Yang kedua, nama Allah mengandung sifat. Yang ketiga, kalau nama Allah mengandung sifat yang muta'addi, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengimani nama tersebut. Yang kedua, mengimani sifat yang ada dalam nama tersebut. Yang ketiga, mengimani hukum yang terkandung dalam nama tersebut. Kemudian yang keempat, nama Allah itu tauqifi. Yang kelima, nama Allah tidak terbatas bilangan dan jumlahnya. Dan yang keenam, tidak boleh melakukan ilhad dalam nama Allah. Ilhad itu ta'til, tasbih, menambahkan untuk Allah nama yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, mengambil nama Allah lalu diberikan kepada selain Allah. Baik, ini dia ahibatul fillah yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Mudah-mudahan juga Ustadz berharap kalian semua mengerti dan mencatat ya, supaya bisa dimurojaah dengan mandiri. Dan untuk persiapan kalian buat menghadapi penilaian akhir semester yang mungkin akan dilaksanakan di akhir bulan depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.